Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 22030404. Di sini saya akan mengerjakan tugas buah saya yang berupa video pendek yang menjelaskan tentang apa itu telekomunikasi, apa itu internet, apa itu eksternet atau intranet. Pertama saya akan menjelaskan apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sebuah transmisi informasi yang berbentuk sinyal listrik atau optik melalui media tertentu. Telekomunikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada sisi pengirim, mengirim informasi dalam bentuk sinyal. Yang kedua ada sisi penerima dan mengonversi sinyal menjadi informasi yang dapat dipahami. Tiga ada fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama komunikasi jarak jauh, yang kedua ada transfer data, dan yang ketiga ada akses informasi global. Ada media informasi berbentuk kabel dan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu internet, intranet, dan ekstranet. Dimulai dari internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan antara komputer di seluruh dunia dengan akses terbuka untuk publik. Internet adalah jaringan privat yang ada di suatu organisasi menggunakan teknologi internet tetapi terbatas pada anggota organisasi. Ekstranet adalah perluasan intranet yang dapat diakses oleh pihak eksternal yang terpilih, digunakan untuk kerjasama bisnis, mitra, dan pelanggan. Karakteristik sistem informasi. Satu, sistem informasi fungsional, mendukung fungsi tertentu dalam organisasi seperti akuntansi, keuangan, dan SDM. Dua, sistem informasi manajemen, mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Tiga, sistem pemrosesan transaksi, mengelola transaksi bisnis sehari-hari secara otomatis. Empat, sistem penjualan dan pemasaran, mendukung aktivitas pemasaran dan penjualan termasuk analisis pasar dan kampanye pasar. 5. Ada Customer Relationship and Management atau disingkat CRM, mengelola hubungan dan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. E-commerce ada beberapa macam, yaitu satu, ada pengertian e-commerce adalah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dua, ada jenis-jenis e-commerce. Itu ada business to consumer, ada business to business, consumer to consumer, dan consumer business. Tiga, ada keuntungan e-commerce dengan akses pasar global, biaya operasional lebih rendah, dan kenyamanan dan kecepatan transaksi. Empat, ada batasan kegagalan e-commerce. Pertama, ada dari segi masalah keamanan. Dua, keterbatasan teknologi. Tiga, ada kepercayaan konsumen. Lima, aplikasi business to consumer seperti contoh toko online, layanan pemasaran dan pembayaran elektronik. 6. Ada penelitian pasar, mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. 7. Ada periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Pertama, strategi pemasaran online. 2. Ada dukungan melalui platform digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu supply chain management. Yang pertama, pengertian dari supply chain. Supply chain management adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Dua, ada jenis-jenis supply chain. Pertama, ada lean supply chain, ada agile supply chain, hybrid supply chain. Permasalahan supply chain management. Pertama, mungkin ada ketidakpastian permintaan, koordinasi anggota antar rantai pasok, dan ketiga ada manajemen risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu artificial intelligence atau yang mungkin kita kenal sebagai AI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian artificial intelligence atau AI. Adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dua, expert system, yaitu sistem berbasis komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan dari seorang ahli.
ketiga ada sistem intelligence, sistem yang mampu belajar dan beradaptasi berdasarkan data dan pengalaman. Untuk materi terakhir saya akan menjelaskan tentang apa itu haki atau kepanjangan dari hak kekayaan intelektual. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian haki, apa sistem haki, dan lain-lain. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari haki. Adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau organisasi atas ciptaan mereka dalam bidang teknologi, seni, dan literatur. Kedua, ada sejarah pengembangan haki, evolusi dari konsep hak cipta dan paten dari sejak abad ke-18 hingga era digital saat ini. Tiga, ada manfaat haki, yaitu melindungi hak cipta manusia, melindungi hak pencipta, dorong inovasi dan kreativitas, memberikan keuntungan ekonomi. Sekian video penjelasan dari tugas UAS saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dikoreksi atau saya mohon minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.